Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, para sesepuh saya, rekan-rekan dan juga adik-adik saya yang saya banggakan dan juga saya hormati. Mohon maaf mungkin karena ini tugas yang harus dilaksanakan, tetapi insya Allah menurut saya ini sesuatu hal yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan sekolah kita, terutama untuk generasi muda, terutama untuk generasi muda yang masih punya harapan dan pekerjaan yang masih lama. Ada beberapa materi, beberapa teori yang bisa kita pelajari di sini. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita ini, ya, dengan berbagai teori yang saya dapatkan selama ini. Mungkin ini baru modul 1, Bu. Ya, ini baru modul 1. Nanti modul 2, modul 3-nya belum. Luar biasa. Baik, kita kasih dulu dengan membangun budaya positif di sekolah, ya. Oke, kalau latar belakang mungkin kita harus dibaca saja, Bu, untuk latar belakang bahwa murid harus merasa nyaman belajar di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid dan warga sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar yang dapat diwujudkan dengan budaya positif. Budaya positif itu sendiri dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita bahas apa segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal. Oke. Membangun budaya positif sekolah, penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar murid memiliki karakter profil pelajaran Pancasila. Jadi, Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar tentang profil pelajaran Pancasila. Terima kasih. Jadi bagaimana kita akan membangun profil pelajar Pancasila? Oke, Bapak Ibu, ada yang sudah hafal profil pelajar Pancasila ada berapa? Saya juga baru hafal sekarang. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Oke, sebelumnya kita lihat tayangan di sini, Bu. Jadi fungsi sekolah di sini bukan hanya kita mengajarkan masalah tentang intelektual atau tentang akademis. Tapi di sini kita ada beberapa hal yang harus kita olah. Pertama, yang harus kita olah adalah olah hati, atau dengan katanya etik. Jadi individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa, itu olah hati. Yang kedua ada olah fikir. Nah ini kita perlu di sini. Padahal ini harus ditingkatkan juga. Salah satu budaya yang harus kita tingkatkan dan akan menjadi menjadi produk kita, akan menjadi produk kita nanti adalah literasi. Karena minim sekali literasi di sekolah kita. Termasuk saya juga jarang membaca, membaca WA saja ya. Nanti insya Allah memang baru ada bojok-bojok baca, ada bojok-bojok baca yang memang harus kita optimalkan kan gitu. Ini dia memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga di sini ada olah rasa, ya, estetik. Nah ini kesenian, masak segala macam itu estetika maksudnya. Jadi banyak pembelajaran yang masuk ke sini tentunya. Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Dan yang terakhir bagian kode adalah murid yang memiliki olahraga atau kinestetik. Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Oke. Bukan bagaimana anak meraih nilai yang setinggi-tingginya, tapi bagaimana anak merasa bahwa belajar itu bermakna dan nanti dapat teraktualisasikan dalam kehidupan itu yang sulit mungkin bagi kita. Dan mudah-mudahan lewat seminar kecil ini kita bisa paling tidak berubah paradigma kita lah untuk bisa lebih positif. Hanya untuk yang mudah-mudahan mah kurang ngobrol bakal loba ilmu yang didapat, insya Allah. Nah, ini profil, Bu. Bagaimana nanti kita membayangkan anak-anak kita seperti ini dengan profesi yang berbeda. Ada yang dokter, ada yang astronot dan lain-lain semacam itu. Mungkin itulah profesi anak-anak kita nanti. Sekian tahun yang akan datang mereka akan jadi seperti ini. Kan gitu. Dan tugas guru adalah dilihat di sana ada menuntun, berpihak pada murid, kolaboratif dan membiarkan anak merdeka belajar. Itu adalah peran-peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Seperti ini. Bisa disimak gambarnya, Bu ya? Siap?
Ya, nanti kita akan diperdalam di psikologinya nanti, di budaya positifnya nanti akan diperdalam. Menurut Ki Hajar Dewantara, jadi selama ini Bapak Ibu kita mengenal Ki Hajar Dewantara itu sebagai bapak pendidikan dengan semboyan ing arto subtulodo ing majo bangun kasau tuturin aja nih nggak susah gitu. Leres deh. So, tuka api unggul nih. Selama kuliah kita pernah Abi nggak bahas Ki Hajar Dewantara bagaimana alur pemikirannya gitu. Baru di penggerak Bu, mohon maafnya. Baru di penggerak saya mengenal beliau secara benar gitu. Bahwa bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran menumbuhkan minat bakat anak harus dikembangkan sesuai dengan kemampuan anak, itu sudah ada dalam pemikiran beliau. Jadi seharusnya kita tidak usah mengadopsi pemikiran filosofi para pemikir barat, nggak usah itu. Ya. Ternyata sudah luar biasa kan gitu. Menurut KHD, bahwa hakikat pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di filosofi KHD saya jelaskan di sini bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kalau diibaratkan petani, guru itu ibarat seorang petani. Ini luar biasa menurut KHD, guru itu ibarat petani. Jadi petani itu tidak bisa merubah jagung menjadi padi atau sebaliknya merubah padi menjadi jagung. Untuk menumbuhkan jagung, jadi anak itu ibaratkan jagung atau padi. Kalau anaknya sudah bakatnya jagung, ya jagung gitu. Kalau bakatnya padi, ya padi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyuburkan tanahnya, bagaimana kita mengairi dengan baik, bagaimana kita memperbaiki kondisi tanaman supaya tidak ada hama dan lain seperti itu saja. Jadi kita jangan berharap bahwa anak-anak kita akan sama. Tidak kan gitu. Itu anak-anak software, pengalaman kita bertahun-tahun. Mungkin saya mengajar sudah hampir 20 tahunan. Ya, katakan Bu Haji itu lambung kan gitu. Ternyata anu sarukses sok dulu kebanungan kurang, anu sarukses lain budak orang yang kahiti rata-rata sokunya. Betul ya. Anu sok untuk pernah anu sarukses na kehidupan ternyata bukan anak peringkat pertama di kelas bukan. Aneh kan? Karena ternyata mereka mungkin tidak menemukan pengembangan yang tepat di sekolah kan gitu. Makanya tugas kita adalah bagaimana kita menuntut anak tadi kan gitu. Ya. Kita hanya memperbaiki tanahnya, memperbaiki seperti itu supaya anak kita dapat tumbuh dengan maksimal. Jadi kan anu alus polisi ini metode begitu ya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran melalui permainan. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang tua seperti ini. Ini ada congklak misalkan. Ternyata congklak itu berhubungan dengan budi, dengan pikiran, kognitif, dalam hal ini cipta, perasaan, emosi, relasi atau rasa, kemauan, kehendak dan karsa. Oke, di congklak ini ternyata kita secara tidak langsung belajar matematika. Betul ya? Belajar matematika di congklak luar biasa. Di bawah ada permainan gobak sodor, itu pekerti. Artinya gerak gitu. Ternyata dalam gobak sodor anak diajarkan bagaimana membuat strategi. Luar biasa. Jadi jangan mengira ketika anak congklak, ketika anak gobak sodor, ketika itu tidak belajar. Mereka itu sedang belajar gitu. Jadi dengan merdeka belajar ini kita akan semakin lebih bijak bahwa belajar bukan hanya duduk di bangku, mendengarkan guru berbicara, bukan seperti itu. Tetapi apapun yang dilakukan anak berhubungan dengan pengembangan perilakunya, itulah pembelajaran. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, untuk nah, ini yang penting, kita harus punya visi. Visi sekolah kita sudah tahun berapa tidak dirubah. Itu zaman Pak Budi Suwardiman itu dulu. Bunda, mungkin sekarang kita harus buat visi bersama ya. Harus buat visi bersama seperti itu, kita buat lagi visi lah ya. Yang sesuai dengan kondisi kita sekarang kan. Itu kan visinya umat unggul, maju, terpercaya di tahun 2020. Sekarang sudah 2023. Visinya harus dirubah itu. Visinya harus dirubah, apakah akan ditambah atau dikurangi dan lain-lain seperti itu. Biasanya visi itu kan sesuatu yang akronim, mudah diingat, semacam umat dan mudah diingat seperti itu. Kalau saya sendiri kemarin ditugas membuat visi itu rumah gitu, religius, unggul, mandiri, amal ilmiah seperti itu. Itu nggak apa-apa kan, bisa diaplikasikan juga seperti itu. Jadi membuat visi tentunya tidak usah akronim, cuma biasanya untuk mudah mengingat visi itu seperti itu. Baru misi dijabarkan nanti seperti apa. Ya, kita penting untuk membuat visi bersama kan gitu. Nah, istilah khususnya disebut dengan tahapan bagja. Bagja buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi.
Jadi begini Bu, hapunten. Urang apa sok ieu, teu urang mah geus ieu atuh barudakna tarangil seperti itu kan. Kita selalu berpakat ke sana. Kita selalu berukuran ke sana. Padahal sadar atau tidak sadar banyak hal-hal positif yang harus kita kembangkan dan bisa kita kembangkan. Contoh ya makan. Ibu-ibu, contoh di urang, hal positif yang ada di sekolah kita pertama adalah kekeluargaan. Ini budaya yang luar biasa, adalah kekeluargaan. Nilai keluarga. Ini harus kita angkat. Makanya kata Bunda tadi, sok atuh urang mah, lamun kanu pernah indung anggap indung lah. Gitu. Lamun pernah lancar anggap lancar, pernah napaman anggap paman beureun kitu. Kitu beureun atuh. Lamun kamu haji misalkan pantar busri pernah teh indung, lamun kubur kan gitu. Posisikanlah beliau sebagai seorang ibu kan gitu seperti itu. Ya. Ya lamun ayeuna ning kamal ka abdi pernah teh om gitu. Ya. Dalam umur 20 tahun kan, jaraknya 20 tahun kan gitu. Berarti om pernah nanti kan gitu, 20 tahun kan. Semacam gitu kan, itu seperti itu. Mungkin Yosi beranak, gitu kan gitu ya. Anak udah bapaknya jangan di sekelas. Seperti itu kan, seperti itu kan. Jadi kita posisikanlah orang-orang di sekitar kita dengan kepemilian, dengan familiar gitu. Anu pernah indung, pernah lancet seperti itu. Jadi oleh Bunda saya menguatkan saja Bu seperti itu, memang itu budaya positif. Bu, ada urang-urang teangan di urang naon budaya positif tuh di sekolah urang gitu. Baik di guru maupun di siswa. Itu kan. Kalau kita membuat proyek Mas Al, kebun itu namanya agrobisnis dan hidroponik. Anu bakal lebih getol itu mudah begitu justru. Ya, kita harus acuan ke sana. Ya, kita ambil positifnya saja. JJ itu menjengkelkan Bu Sri. Menjengkelkan Bu Sri. Tapi mungkin Bu Sri ada nilai positif yang bisa kita ambil. Ternyata air pingsan makan gitunya, JJ apa digotong kesorangan. Luar biasa. Power namanya ya. Ketika lomba fashion show, Mas Al ternyata JJ jadi juara pertama. Iya, mungkin cocoknya JJ mah jadi model gitu ya. Mungkin cocoknya jadi model dengan postur yang tinggi seperti itu kan. Orangnya seperti itu mungkin. Ya kita acuan ke positifnya saja mungkin. Jadi ini budak, ada tugas ulama ningali naon nilai positif ada budak gitu. Nagal ini gitu. Gitu, info yang apresiasi. Oke, ini mana disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, berbeda. Dia harus membedakan, nanti akan ada perbedaannya. Ya, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, tapi beda. Nanti kita harus bisa membedakan mana disiplin, mana hukuman, beda. Nanti kita ada teknik. Ya. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Oke, jadi selama ini yang kita rasakan Bu, kita menerapkan disiplin itu sebagai doktrin. Kudu kieu aturan sekolah kieu, tapi anak tidak pernah sadar dengan hal itu. Makanya tadi ada keyakinan kelas. Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan yang kita buat? Kalau peraturan itu kan baku, yang buat cuma guru. Kalau keyakinan kelas adalah suatu pemahaman yang dibangun bersama di dalam kelas. Jadi balik kelasnya yang keyakinan kelas. So barudak yang udah secara naon kira-kira hal positif yang harus ada di kelas kita gitu. Dituliskan ku anak-anak gitu. Kurang diterapkan gitu. Jadi ketika mereka melanggar, mereka akan malu sendiri karena itu mereka sendiri yang membuatnya. Ya, mungkin ini bisa diterapkannya, bisa dipraktekkan di kelas gitu. Bagaimana guru bekerja sama dengan siswa membangun sebuah keyakinan kelas. Nilai-nilai positif dalam kelas yang disepakati bersama, bukan cuma oleh guru sendiri. Ini luar biasa sebetulnya. Jadi ini praktis sebetulnya Bu. Hal-hal praktis yang harus kita terapkan dalam keseharian kita di sekolah sebagai guru kan. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Baik sekalian, setelah kita berdoa tadi, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berisi tentang apa yang harus dilakukan di kelas ini.
Dan juga kalian tulis yang sebaliknya, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas ini. Jadi apa yang diyakini oleh kelas ini sebagai keyakinan kelas, itu yang akan kita jadikan sebagai aturan di sekolah ini atau di kelas ini. Bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Nanti Bapak akan membagikan kertas, dan kertas. Silakan di kertas yang ini kalian tulis apa yang harus dilakukan. Contoh misalkan apa yang dilakukan di kelas ini, contoh peduli kepada kebersihan, contohnya seperti itu. Ya. Dan apa yang tidak boleh dilakukan, berarti sebaliknya dilarang mengotori kelas, seperti itu contohnya, dan lain-lain. Banyak. Jadi sesuatu yang positif kalian tuliskan di kertas ini, dan sesuatu yang negatif kalian tuliskan di kertas ini. Nanti setiap kelompok akan menempelkan apa yang menjadi hasilnya, dan nanti kita akan buat kesepakatan bersama. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Cut. Bapak akan bagikan. Silakan kalian bacakan apa keyakinan yang harus dilakukan dan keyakinan yang tidak boleh dilakukan. Silakan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang harus dilakukan kelas B harus selalu mengikuti setiap pembelajaran di kelas, harus memakai pakaian sesuai aturan, harus menjalankan sopan. Yang harus dilakukan upacara yang baik, harus mengikuti kegiatan sekolah seperti sholat dan mengaji. Yang tidak boleh dilakukan di dalam keyakinan kelas sebelumnya adalah tidak boleh bohong saat jam pelajaran, tidak boleh memakai jaket di dalam kelas, dan tidak boleh bolos. Tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas, tidak boleh melanggar aturan. Bapak, nah betul memakai helm dalam mengenal motor. Untuk apa tujuannya? Keamanan, tentu. Keselamatan. Bukan masalah tilang polisi sebetulnya. Orang sadar bahwa sepakat memakai helm berdiri di jalan raya itu adalah untuk keselamatan. Itu nilai yang diyakini oleh semua seperti itu. Semua orang sepakat kalau memakai helm untuk keselamatan. Kan gitu. Walaupun pada kenyataannya ada saja yang melanggar kan gitu. Ada saja yang melanggar seperti itu. Tapi nilainya harus kita yakini. Pengertian dari kebajikan di sini, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap manusia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini harus nyanyi profil pelajar Pancasila kita. Bu, ngaran-ngaran nu alus mah sekolah semua sepakat. Betul. Rek agama naon, rek suku naon, rek bangsa naon, pasti meyakini bahwa kebajikan itu universal. Betulnya menyeluruh. Semua orang sepakat dengan yang disebut kebajikan. Dan kita punya standar. Negara kita sudah punya standar. Kebajikan yang dimaksud adalah bagaimana kita mewujudkan ke-6 profil pelajar Pancasila. Nah ini Bu, ya, ada pelajar Pancasila. Nah orangnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Malaysia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Abi ge hese kapal dunia tekan kapal ayeuna we nomeh kacowo. Kemarin itu tidak apa-apa. Ternyata metodenya dengan metode lagu anak-anak, lagu beca, tolong bawa saya gitu lagu eta ternyata. So boleh kurang nyanyi. Jadi lagu ibu begini, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Gila gue. Ya, sudah tadi. Itu lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu bisa artinya sama orang nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Saya dari ada marah abang. Saya dari. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, serta berakhlak mulia,
berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis ya. Sekali lagi. Sekali lagi, terakhir. Sekali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, kreatif dan bernalar kritis ya. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa dahsyat. Mas Aun bisa kembali. Ini kurang lebih sepakat lah. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, atau amanah, atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Oke lah, ini sepakat nilai-nilai yang luar biasa yang diterapkan oleh pemerintah kita, luar biasa. Nah, ini menurut Diane Gosens ada 3 perilaku manusia. Mengapa manusia melaksanakan sesuatu? Ada 3 teori. Nah, termasuk mana? Ya, betul. Kita agama sami Bu, ini konsep agama sebetulnya. Mengapa seseorang melakukan sesuatu? Pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Lamun agama mah kieu agama mah. Nah, urang teu salat. Jawabannya sieun abus neraka. Nah ini ternyata itu perilaku terendah. Nah, budak datang keberangan sieun disanksi. Atas deh. Sebab itu perilaku terendah gitu. Kita nikahkan kedua ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain satu tingkat di atas posisi yang pertama. Nah, berrajin hayang nilainya halus kan bedak gitu. Urang madina agama mah. Nah, berrajin ibadah hayang menang pahala gitu. Ternyata itu tingkatan kedua gitu. Ibadatul tijarah lamun disebut agama mah. Yang pertama ibadatul abid, yang kedua ibadatul tijarah istilahnya seperti itu. Yang ketiga ibadatul mukhlisin, ibadah yang ikhlas. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka meyakini dan hargai. Jadi yang luar biasa adalah bagaimana kita membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri siswa sehingga siswa menjadi diri mereka sendiri. Nah, orang betul ya, karena dia tahu manfaatnya ini, bukan cuma berbicara nilai, bukan cuma takut hukuman. Jual olahraga, kita lari, kalau orang kan keberangan geli gitu orang, kergeli kita tarik coba gitu, yang ngebangga gitu lah. Ingat gitu kan ya, guru lagi ajakannya kan gitu, tapi akhirnya udah bermain seperti itu. Kan ditanya lah, keberangan sebabnya. Harusnya kan orang bijak kalau seperti itu. Korban mendapatkan keadilan seolah-olah adil, murid anak akan tersakiti dan perilaku pasif agresif meningkat. Yang ada budak tinggalin ku aing kan gitu. Maka pangeran lamun boga aya guru motorna di sobek ku paku dan lain-lain dan jogna di itu di ku kater kan gitu di kota. Seperti itu karena itu gosen. Nah, ini Bu. Kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ya hukuman. Misalkan hukuman. Udah kebenaran, terus apa sih? Nah, memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Pemberian konsekuensi hendaknya relevan dengan tindakan pelanggaran yang kedua. Ini kan orang kesenian aturan. Sekian tadi pernah di kelas misalkan. Kalau kesiangan, kamu misalkan harus membersihkan kelas misalkan. Contohnya itu hak sanksi yang diberikan. Ketika anak kesiangan, kan gitu, dia sadar, oh sudah kudu membersihkan kelas karena sudah ada aturannya gitu. Sudah ada dan dia tahu konsekuensinya apa kalau kesiangan seperti itu. Atau laporan sebidang restitusi kan dia tahu bagaimana. Jadi kita buat kesepakatan dengan murid apa konsekuensi yang akan diberikan kepada dia ketika dia melanggar sebuah peraturan seperti itu. Dan yang terakhir adalah restitusi, memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Ini akan kita bahas lebih jauh tentang restitusi karena di sini sebetulnya bagaimana kita membakar motivasi intrinsik siswa itu ada di sini. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan berdosa.
Dan juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, nanti kita akan berbicara praktis saja tentang ini. Ya. Ciri-ciri restitusi kita teorinya saja dulu yang membedakan dengan perubahan disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ini luar biasa kalau kita terapkan di anak. Saya juga sok muridkan, oh ini salah ya, ini salah gitu ke budak. Nah hukum bagian salah gitu ya. Ternyata salah gitu. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi budak melakukan dendam, kajian hukuman, restitusi gitu. Kan gitu. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kan gitu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini bagaimana cara membangkitkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Seperti itu. Nanti kita, nah, identitas gagal, identitas sukses. Di sini ada 3 perbedaan lebih diperdalam lagi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kan di luar perkiraan. Budak ngelanggar orang digoyangkan atau dicabok. Itu kan di luar perkiraan. Itu hukuman itu apa yang menyakitkan harus terjadi. Dan pasti itu tidak nyaman untuk murid. Jual hukuman, jual olahraga. Itu kita lari, kalau orang kan keberangan geli gitu orang. Kergeli ditahan coba gitu. Nggak bangga gitu lah. Ingat gitu kan ya. Guru lagi ajakinnya kan gitu, tapi akhirnya udah berani seperti itu. Kan tadi ditanya heula, keberangan sebabnya. Harusnya kan orang bijak kalau seperti itu. Korban mendapatkan keadilan seolah-olah adil. Murid anak akan tersakiti dan perilaku pasif agresif meningkat. Yang ada budak tinggalin gua ayo kan gitu. Maka pangeran lagu boga aya guru motornya di sobek ku paku dan lain-lain dan jokna di itu ikut kater kan gitu di kota seperti itu karena itu sudah merupakan kesepakatan tidak nyaman untuk murid tapi jangka waktu pendek yang dihukum tapi dia sadar bahwa itu karena dia bukan karena orang lain itu konsekuensi terus korban bisa diabaikan murid atau anak dibuat tidak nyaman memang tidak nyaman dengan hukuman penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek tetapi kalau restitusi merupakan sebuah pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban akan mendapatkan ganti si korban. Murid akan mendapatkan penguatan dan masalah akan terpecahkan. Jadi intinya bagaimana kita membangun budaya positif lewat restitusi. Harus membangun budaya positif lewat budaya restitusi. Seperti itu. Nah, psikolog seorang guru. Nah, di mana psikolog kita sebetulnya? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, memposisikan kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Orang bingung menjawabnya karena orang tak apa. Abdi kan bingung aja. Nah, di sini Bu, ini ciri-cirinya. Ya. Kalau kita sebagai penghukum, maka seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi materanan pilih kemudian tapi nyarekan. Jadi hati Anda selalu apa? Selalu akan itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid untuk lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kan gitu kan orangnya. Kamu selalu salah kan gitu ya. Kamu selalu saja salah kan. Selalu pasti ada yang terakhir loh kan lain kena ke guru gitu. Siapa gitu baik itu kan seperti itu. Jadi budaknya salah terus. Itu pasti hukum. Enggak sebenarnya mah dan kerennya banget aja man. Si kita lari siapa? Terus gitu orang. Di semua polis padahal belum tentu. Belum tentu apa yang terjadi dengan murid kita ini. Ini harus menjadikan kita bijak. Nah, ini yang kedua, ini pembuat rasa bersalah tuh. Ya, ini sebetulnya secara psikologi lebih berbahaya daripada hukuman. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dari lembut seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Cuek itu bertebak kamu dah kerja. Udah kan jelas merasa bersalah soal urang pemajikan di Baghdad ya. Dicarikan dari berada di Baghdad kan gitu kan gitu. Dia antepnya dia berada kan sangat tidak nyaman sekali kan gitu. Berapa kali Bapak harus bilang kan gitu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu. Silat tuh dibaca sebarang kali. Nah seperti itu. Ya. Bagaimana kita merasa anak tersebut bersalah? Ini membuat rasa bersalah. Sadar atau tidak sadar, sok urang
Sebagai penghukum iya. Sebagai pembuat transversal juga iya. Betul. Yang ketiga sebagai teman. Nah ini kadang-kadang guru membuat keakraban. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kita juga kadang-kadang seperti ini. Ayo bantulah, bantuan bapaknya lah, bisa mana? Kan gitu. Anwar bantuan ibunya, Anwar pasti seperti itu. Kita mestinya sebagai teman kan gitu. Ya. Ayo ingatkan gitu. Kita bagus seperti itu, ya. Terus ini agak meningkat sedikit. Biasanya anak lebih anak-anak seusia SMP SMA itu lebih diperlakukan sebagai seperti ini biasanya. Cuma ada yang lebih bagus lagi Bu, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Intinya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti ini pun tentu. Kalau kita berposisi sebagai pemantau, kita akan bisa enak kalau memberikan hukuman, karena sudah ada konsekuensinya. Jika abdi pun tentu, abdi memberi hukuman ke anak abdi gitu. Di masjid kan gitu, abdi kan ke situ. Di masjid mah, di madrasah lain bapak tapi guru. Jadi ketika orang memberikan hukuman di masjid di madrasah, anak tahu. Karena posisi kita sebagai guru itu pemantau gitu. Ya bapak ibu juga seperti itu mungkin. Hampura, mana bapak dia kan kurang mana apa? Itu pemantau. Tapi manajer ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, dan inilah yang hakikat restitusi ada di manajer. Jadi ketika anak berbuat salah, maka orang nanyakan keyakinan sih menurut kita, kita bener salah. Udah pasti tak sadar, ya lepas. Atau barang itu kan bener. Wadah tapi si anu nangge kebaik bapak yang bilang kan gitu. Seumur maneh bisa meledak-ledak emosi wajah bapak pengalaman seumuran maneh pasti gitu seperti itu. Tapi sih cek maneh anu dilakukan ke maneh benar salah udah akan berpikir nyata kan gitu. Jika kamu salah kira-kira anu lebih halus dibandingkan naon gitu seperti apa udah akan berpikir mau pak tuh abis supaya terkedah gitu kan. Sehingga tubuh kesadaran dari ngomean kasalahan lain cek urang maneh kudu kieu lain tapi cek maneh anak itu mana anak gitu. Ya. Abi pernah, tapi sekali-kali bahwa pernah budak kalau rusak pantau gitu. Budak kalau rusak pantau, orang saking kukeuheul gitu. Akhirnya kan geus dicabok di papatahan gitu. Bahwa lagi dicabok lah. Geus dicabok di papatahan. Hampura bapak teh nampilin mana ini, dabongan beureun mana ge sadar mohon Pak salah kan. Si kira-kira naon bisa dilakukeun. Ya kudu leres geudeui Pak. Siap maneh ngomean Pak. Siap. Jadi udah komean pantotnya lain cek urang tapi cek mana enak gitu seperti itu. Tapi itu jarang terjadi Bu. Besok punten. Besok jadi dendam pacu naon. Urang ku guru dicabok dibiarkan. Benar betul. Kegeule urang. Tapi lamun urang tidak ada tindak lanjut. Diraih lagi. Betul. Tapi kalau diraih lagi seperti benernya. Diraih lagi di papakan kumu dari hati ke hati luar biasa. Sa, bener ngomong jeje ternyata cuy itu dong. Betul. Si itu sah orang lain teh bener si naon bude ibu murid teh anu tara sekolah teh mana teh restu lain si Hendar coba Bu ke upacara budak kali orang Pak itu aya kelas 8 ngarokok di kelas 7 ke upacara kieu ya tempat di pikir sore teh kumaha urang we nya rek eta mah abi ke rumah sasalah ya ditampingi dikaprot tuh istilahnya kan budak kan gitu terus dikaprot gitu kurang disadar orang salah karena emosi kan gitu ya itu emosi tapi kurang dirangkul gitu dirangkul deui kaleng dibawa ke ruangan dibawa mobil akhirnya ceurik lah buku budak tahap budak kan gitu karena ternyata memang ada kebutuhan apa ternyata kebutuhan kasih sayang
Karena ibunya meninggalkan dia semenjak dia kelas berapa SD, itu balik-balik orang kabur gitu. Luar biasa kan. Tinggal kita orang simpatis gitu, bener deh. Jadi orang tuh segala bayar kalau alhamdulillah. Boleh seberapa kali ini bawa ngobrol asal semal angger sekolah di SMA alhamdulillah ya nanya. Iya mah spesialis anak bermasalah. Tinggal sakit. Sok ulang angkatan boleh mah aya budak begitu. Yang hampir putus sekolah ternyata di etanya kurang katanya dimotivasi gitu deh. Nah itu ternyata urang teh secara sadar sedang menjalankan posisinya sebagai manajer gitu. Urang teh betul. Secara kan urang teh apa berarti dilakukan urang teh sok kabeh hanage bener teh. Penghukum geus urang teh, pembuat rasa bersalah minang. Naon? Teman osok urang teh, pemantau osok bener nah. Manajer ge osok pernah sekali-kali. Ternyata nu tadi teh ketika anak putus hampir putus sekolah, dimotivasi, kurang dibawa ngobrol, mungkin kita bisa menggabungkan beberapa peran. Bisa sebagai pemantau, manajer, teman bisa sekaligus. Lalu sekali gitu ya. Ternyata efektif gitu. Efektif. Ada motivasi intrinsik pemuda besok. Dari lamun maneh sekolah, beres anu bakal ngareunah saha berkan. Kan maneh. Terus kurang seperti itu. Luar biasa, Bu. Nah, ini ada segitiga restitusi, Bu. Prosesnya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih maju. Ya, di bawah manajemen kepala sekolah kita bisa lebih maju. Dan tadi dia di sini ingin mendapatkan sebagai penggerak kan gitu. Bukan kan masih seleksi administrasi, tapi suatu terus mau ke administrasi sudah ya. Seleksi tahap 1 atau 1 menuju ke tahap 2 katanya. Oh itu yang betul. Dulu Bu Rina sempat sudah lolos seleksi tahap 1 karena kesibukan nggak ada problem di keluarganya dulu anaknya ingin pindah sekolah jadi mundur kan gitu. Saya potensial, tapi mudah-mudahan dia akan lima berbicara kebijakan orang ke apa 2024 kita nggak tahu. Jujur Abdi dia punya begitu ngiriman penggerak naon motivasinya. Kebenaran Abdi lulus CKS gitunya pengeresan. Kalau yang tidak punya penggerak itu kan cuma 1 periode katanya. Jadi CKS yang benar cuma 1 periode. Kalau yang punya sertifikat penggerak bisa 4 periode kan gitu. Ada mikir Abdi pensiun 15 tahun deh, 15 tahun setengah deh gitu. Berarti kudu 4 periode kan gitu. Harus 4 periode kan. Enak berubah lagi. Paksakan gitu. Untuk kemarin 1 periode saya bukan penggerak. Sekarang mah harus 3 periode. Tuh kan? Seperti itu. Seperti bukan penggerak juga. Harus Betul. 3 periode. Nah, itu kan kebijakan bisa. Tapi ada ini lagi ujian Regulasi. lagi. Oh iya, ada ujian ujian. lagi, Betul. assessment lagi nanti. Iya, seperti itu. Edaran. Itu kan? Kembali lagi nanti setelah sekian belas tahun, contoh kasusnya SMP 5 Garut nih, dia kan sudah 12 tahun jadi kepala sekolah. Yang ke-1, jadi periode 1, kedua, ketiganya dia dibarukan lagi gitu. Jadi sekarang saya baru mau 3 tahun masuknya teh. Iya. Nah, itu ya. Tugasnya teh jadi Betul. kepala gitu. Itu regulasi barunya. Refresh. Refresh. Itu kan kebijakan kan berubah tuh. Tapi kalau berbicara capek luar biasa sebetulnya. Kadang-kadang jadi dia coba dari ambung yang nyari usaha capek jadi bergeraknya. Bener, padahal capek mah luar biasa. Betahkan Abi juga kita bisa 11 putih gitu. Belum pas saya Pas saya menjalankan tugas ya gitu. Tapi mana dalam seseorang kanan, kita memikirkan teh amat waktu kasita dan lain-lain ternyata luar biasa. Tapi hikmahnya Abi tuh bisa karena kanpa tuh. Karek tahu ayeuna kanpa, tapi itu tadi lain menangin Pak Heri. Sendiri. Guru nama Heri luar biasa ya. Luar biasa guru nama Heri Mas Al. Yang kepala oke renang mantuan gitu ya. Hari Mas Al mah pelataran budak orang mah mantan tere. Anggaplah Abi teh pintar tinggal ke sekolah palemon. Ada Pak Heri mah satahap dituduh-tuduh ke Pak Heri. Tapi ieu lah. Alhamdulillah kan gitu ya. Yang butut-butut tapi bisa yang kanvas sorangan lah. Iya gitu. Ya karena tapi kan 20 tahun kita berbedanya. Mau bisa diseruakeun. Cek masalah jalan, cek pausana umpat. Itu masalahnya. Perbedaan usia, perbedaan intelektual juga yang luar biasa. Pokoknya harus saling bantu. Nah, itu kan kolaborasi itu Bu. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Jadi Abi tuh bisa ngajakin ke Mas Al. Itu kan kolaborasi. Dibantu upaya. Nah, dibantu kepada dalam secara sok ayeuna dina kegiatan. Kan berarti kegiatan kudu kurang kan gitu. Oh iya Bu Dede baca cocoknya di dia kan gitu. Mas Al cocoknya di dia, Bu Bapak cocoknya di dia kan gitu. Yang tugas pimpinan lah memilih kan.
bagaimana menempatkan orang pas di dalam posisinya seperti itu. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Betul. Dan memajukan budaya sekolah mau bisa nyalira Pak Busok. Ya. Apunten Bapak Ibu. Ternyata program-program anu abdi di eta kan salat duha, rastur berjamaah, asmaul husna misalkan. Eta nu dijual ku abdi teh Bu. Nu dijual ku abdi dina penggerak teh eta nu dijual. Gitu. Kalau anak Bu Sri misalkan nanti jadi penggerak, apa yang dijual? Buat program baru Bu Sri gitu. Buat program baru makanya abdi kan Bu Sri coba ini udah kita harus membuat sebuah apa namanya komunitas praktisi. Komunitas praktisi. Jadi tidak seluruh guru, idenya sih seluruh guru kan gitu. Bagaimana kita merancang di sebuah komunitas tertentu untuk membuat sebuah produk gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol sejak Maruda gitu nya, Bu Sri, Pak Ali, Bu Kemala, Bu Rina, ngobrol-ngobrol Pak Dendi. Kumaha memasukkan contohnya tadi. Bu Sri sebagai guru bahasa Inggris membuat dalam Bu Sri itu berarti English Day gitu nya. English Day gitu kayak tuh. Ulah pas neng walaupun cuma thank you aja hello aja pokoknya good morning cuma good morning aja goodbye gitu ya. Cuma good morning aja goodbye. wow sama tuh desa kecil aja juga sama kan ada yang apa namanya. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau memperdalam materi tentang resolusi atau tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Ada yang mau bertanya mungkin barangkali? Oh, silakan, Murid. Mangga. Mengenai restitusi yang sudah Bapak sampaikan dari tadi, menyimak dari materi yang sudah Bapak sampaikan mengenai restitusi itu, kalau misalkan kita sudah menerapkan restitusi kepada siswa, kita sudah pernah melaksanakan hukuman terus dan sebagainya lah. Nah, untuk restitusi, kalau misalkan kita sudah melaksanakan restitusi kepada siswa, seandainya ternyata tidak ada perubahan yang terjadi pada diri siswa, apa yang harus kita lakukan? Oke, luar biasa, terima kasih. Ibu ada yang mau membantu saya? Oke, terima. Pertanyaan luar biasa. Ternyata betul Bu. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata restitusi itu terkadang ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Itu tergantung banyak faktor mungkin. Kalau anaknya yang kenakalannya dalam tanda petik kecil, terus di rumahnya kondusif, itu akan lebih mudah kita restitusi. Tapi untuk anak-anak tertentu dengan latar belakang tertentu, mungkin kita dibutuhkan kesabaran. Dalam artian restitusi tidak kita lakukan satu kali, tapi mungkin perlu beberapa kali melakukan restitusi. Perlu konsistensi kita untuk memimpin dan memantaunya seperti ini. Jadi mungkin tidak bisa satu kali ya. Jadi kita jangan berharap ketika kita melakukan restitusi satu kali langsung anak berubah. Kalau kita kembalikan kepada ajaran, jangankan kita ya Bu, Rasulullah saja kan beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri kan. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya sendiri. Itu luar biasa dalam pengertian. Itulah kita harus diperlukan kesabaran, terus konsistensi dan lain-lain seperti itu. Dan yang paling penting, menurut saya anak itu mempunyai hati. Jadi ketika kita melakukan restitusi, maka bukan cuma logika yang kita gunakan, tapi kita juga sentuh mereka dengan hati. Kita sentuh hatinya. Ketika mereka hatinya tersentuh, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ujung-ujungnya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dan dia punya keinginan untuk berubah dan bisa berubah. Mungkin seperti itu. Mungkin ada ibu yang lain, ada yang dipertanyakan Pak? Jadi intinya mungkin sangat diperlukan untuk menerapkan restitusi ini, sangat diperlukan kesabaran kita dalam menghadapi anak itu. Betul, tepat sekali, betul seperti itu. Dan itu adalah perjuangan kita sebagai guru, perjuangan tanpa henti. Kalau cuma satu kali dan kita harus berubah, sepertinya mustahil seperti itu akan kita dapat. Terima kasih, tepuk tangan buat mudah semua. Mudah-mudahan terlaksana. Udah, jadi kita akan menempel poster di setiap ruangan dengan kalau bisa ini bahasa Inggris, bahasa Sunda, aksara Sunda gitu kan. Oh, jadi trilingual. Trilingual itu betul. Inggrisna dor gitu, Sundana panto tapi ku aksara Sunda indah gitu. Bahasa Arab gitu. Babun gitu. Bahasa Sunda mah kudu dah apalah itu ya. Kan gitu luar biasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda itu. Luar biasa tuh kalau kita ditempelkan di tiap ruangan, ya bahasa Arabna iya gitu, bahasa Inggrisna iya, bahasa Sundana iya. Tapi ku aksara Sunda. Ku aksara Sunda gitu. Luar biasa. Di kita
kalau untuk itu kemarin udah jadi bahasan untuk guru Sunda nih, untuk bahasa Sunda, penulisan bahasa Sunda nih, saya belum berani Pak Denny, karena di kita belum ada yang dari bahasa Sunda ya. Iya, basic-nya Nah, nggak ada. tapi saya udah pesan gitu. Maksudnya kemarin juga untuk blognya untuk bahasa Sunda itu, jadi ada tulisan Sunda yang gitu. Saya belum berani ngacung gitu karena belum yang punya faknya di sana. Iya, gitu betul. kemarin. Minimalnya ya belajar dasar itu aja, dasar saja dulu lah. Dasar. Itu produk Bu ya. Karena kurikulum merdeka ternyata produk menyatakan ini. Akhir semester nanti kan kita dituntut produk oleh pengawas. Nah, Mas Al kan sebagai pelaksana, nanti semua termasuk saya pelaksana, Pak Ali Saraya ya makan gitu. Nah, abdi teu ngayekeun ka nu sepuh tadi teh punten Ibu nya Bu Haji ya punten. Sanes teu bawa ka nu sepuh. Kan abdi teh dari baga, dari baga nya waktu sanes kanten gitu dina yang menciptakan produk gitu nya. Abdi ke Bu Haji teu membawa badanten gitu punten Bu Haji. Itu berapa Bu Haji teh? Sukan ya kan we. Pan kolaborasi teh urang nu digawena Bu Haji nu bawa opieuna kan itu kolaborasi juga, itu sama gitu ya. Urang nu digawe teori masak sarua gitu kan gitu kalau tadi itu kolaborasi sama luar biasa. Jadi kita acuannya Mas Al tadi untuk di perpisahan nanti kita bisa menayangkan atau bisa menampilkan pakaian budaya ya, misalkan tari saman itu kan bisa dipakai produk sebagai keragaman keberagaman global tadi, berkeberagaman global. Terus tadi kita ada produk mandiri, kita produk menanam cabai di Polybag, apa ucu itu mah project itu kita menanam cabai di Polybag, menanam tanaman itu kan berhubungan dengan Bu Dede, dengan Prakarya, dengan IPA juga, dengan Mas Al kan berhubungan. Nah, itu produk sekolah kita, termasuk produk sekolah kita, produk saya sebagai PAI itu produknya. Puncaknya pas ini. Nah, Jadi disebut produk can gitu, kusok. Punten, abdi guru PAI produknya eta. Sholat duha produk gitu ya. Asmaul Husna produk, maca yasin bagaimana itu produk. Itu sudah produk gitu. Jadi guru yang lain. Nah, mangga urang paparengan gitu. Abdi sebagai sekarang bikin dulu tim. nah, tim eta lah gitu nya nu dieukeun dina komunitas praktisi, sok urang bareng gitu. Siap ngabantu gitu, bantu. Dina matematika dengan sok aya urang jadi kaudinan barudak teh. Nah, kemarin yang muda ya. Yang kata muda itu bahwa amanat dari Pak Kadis, ya. sila siswanya dihubungkan dengan budaya Sunda. budaya, kaulinan baru tadi teh. Kan baru teh kalau istirahat teh ulah main anu para rubuh Nah, gitu ya. Tapi nanti kita bakiak gitu. Nah. Suatu saat itu bakal jadi dilombakan setiap tahun bakiak. Dobong, Terus balik ini barinya. apa teh yang Egrang. egrang gitu. Terus mainannya kayak kobak sodor yang gitu. Itu mainan kaulinan Sunda aja semuanya. Iya. Goyang. Terus Terus apa lagi? lagi? Ini apa galah sodornya? Iya, galah. Yang gitu. Kobak sodor, galas sodor, nah yang gitu aja kan. Jadi kita akan mengajak anak-anak tuh bermain ke situ gitu. Kan bambu di kita mah banyak ya, bikin egrang gitu ya, nyebarin dulu. Sok budak enak apa si Maret teh. Iya kan ya. Main gaplok udah gitu ka budak. Tapi mana masih boga alasan, mana yang ngalakuin. Mohon Pak kita eta tuh situ ka hanapeun wae Pak gitu kita gitu berarti kan gitu. Ya bapak ge ngerti lah sadar. Usia mana pakai pengalaman sih mana kan gitu. Distabilkan emosinya kan gitu. Ya. Gak selain nama, sok dapat pakai pengalaman, wajar gitu. Untung mana yang kan sakit itu, kok malah kemarin bisa lebih kan gitu. Di seolah-olah kurang teh disalahkan secara total, tapi secara nah, baru kita menanyakan keyakinan. Tadi teh ya, si kira-kira ayah teknologi halus di batangnya kalau kurang bisa dilakukan. Mun Pak, kenapa nama kira-kira ya? Sok atunya orang babarengan sok bapak dibantuan gitu. Jadi nu tadi ku hidup diceritakan itu seorang bantuan. Dan dia akan bisa memperbaiki kesalahan sendiri. Contoh budak kesini hapuran yang budak pasya contoh namanya. Budak pasya kan gitu. Kurang ditanya, "Naon pasya?" Tanpa sih karena gitu. Yes, nu jadi tanpa gitu. Yes, wajar lah. Bapak ge ngalaman, bapak ge pernah, ibu ge pernah sih kayak gitu kan pasya seperti itu. Tapi aya nama geus terjadi. Cik menurut kita naon anu leuwih alus di Batam nu tadi aya teh penyelesaian anu leuwih alus di Batam tadi. Mun Pak dana abdi ulah komentar anu tentang tak itu kan
Ada kasus bullying di sekolah kita, Bu Abi nyokot kasus gitu. Mun pakedan Abi tong kepo gitu, tong komentar karena foto profil batur. Jadi batur ke Abi ngehina balik kan gitu. Dia sadar gitu, itu seperti itu. Soalnya memperbaiki aku mana? Ya Abi pada ngehapus chat Abi Pak kan gitu ya. Abi pada nyokot hapus seperti itu. Jadi dia melakukan itu ternyata karena kesadaran dia sendiri gitu. Ini mungkin yang harus kita kita lakukan di sekolah kita. Bagaimana kita menerapkan segitiga diskusi untuk membagikan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah, teorinya mak itu pula. Ya, Abi pasti paham lah ibu-ibu sadayana kan gitu. Pasti paham teorinya. Pada dasarnya seperti itu pula. Abi yakin sadayana ge parantos ngalaksanakeun peran ieu, tapi dengan apa yang dilakukan tadi kita bisa lebih mengontrol lagi gitu perilaku kita sebagai guru. Jadi karena murid itu merdeka, tuh bisa dikontrol kurang tuh bisa. Siga kieu mun lamun urang mau putus curriculum, urang boga ieu boga anu berharga, ditekan buka batur bakal dibuka mah. Mau enggak? Bisa saja dibuka lamun urangna berkehendak gitu. Jadi sebetulnya anak menuruti perintah kita bukan karena kita, tapi karena dia berkehendak untuk kita atur seperti itu. Makanya salah satunya dengan penerapan bagaimana kita menerapkan segitiga revolusi tadi. Ya. Urang bakal lebih bijak gitu kan budak teh. Kekerasan di sekolah kan bisa diminimalisir. Budaknya mau dendam gitu. Budaknya mau dendam ke urang seperti itu. Nah gitu paling dari ibu bapak sadayana. Hapunten dia mah mudah-mudahan eta tahun ajaran baru di semester baru hal-hal kecil lah yang disampaikan itu bisa menjadi motivasi bagi saya dan juga bagi semua. Ya, bagi semua. Abdi sadar gitu, semakin sini semakin sadar. Hapunten Bapak Ibu, karena Abdi percantan senior Abdinya, guru-guru Abdi, Bu Haji, jadinya Bunda, Bu Ode, Bu Neneng gitu ya, yang usianya di atas saya kan gitu seperti itu. Juga rekan-rekan saya yang lain, gitu juga adik-adik saya. Semuanya punya nilai plus lah. Abdi yakin semua punya nilai plus. Dan saya luar biasa Bunda kan kalau kita bisa memilihnya. Mas Aldi kan gitu, Bu Sri misalkan Bu Kemala itu orang-orang baru yang potensial luar biasa. Termasuk anak-anak muda di kita, Bu Nene misalkan banyak itu yang potensial gitu. Ya. Ternyata ketika diterapkan dalam posisi yang tepat Pak Cucu bisa terpunten betulnya. Kalau Pak Cucu diterapkan dalam posisi yang tidak tepat, ternyata Pak Cucu cocok dengan sapras. Tepat gitu. Ketika ditempatkan dirinya tanggung jawab itu kan bagus luar biasa gitu. Tapi dalam tempatnya di posisi yang punya pembina upacara, boleh. Beresan. Emang seperti kita jadi dulu rabi wajib adi gitu dulu. Jadi emang kedulah jadi pembina sama bagian abdi gitu. Bagian burina gitu, bagian jadi pembina seperti itu kan gitu. Walaupun memang pada dasarnya ada ASN mah kudu sekali-kali mah begitunya, sekali-kali mah kudu kan gitu ASN. Tapi udah berposisi di dirinya, enak TOD. Oh kita kurang menjadi pembina maka jadi mereka kuota 10.000. Siap. Tapi kalau pakai camping mah kita begadang masak kan siap itu seperti itu. Jadi kita mah kurang fokus pada kelebihannya saja gitu kan gitu. Fokus pada kelebihannya saja di seseorang. Pasti luar biasa. Begitu. Betul. Jadi teori apresiatif dengan kita berfokus pada kelebihan, insya Allah kekurangan itu tidak berarti. Ya, tertutup. Pantun buat terakhir ya. Burung cakep Mas Al siap. Burung merak dari Kendari. Ada tupai naik delman. Terus bergerak tingkatkan kompetensi diri untuk menggapai sekolah idaman. Nah. Ini ya. Pergi ke kota pakai baju merah. Ya. Ke sekolah membawa alat bedah. Kayak nawar gitu. Tidak ada kata menyerah. Semoga lelah kita menjadi ibadah. Nah, jadi kita dibiasakan selalu membuat pantun dan lain-lain.